Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Aziz Rasendria dengan NRP 5046231015 dari kelas Pancasila 40. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang penerapan Pancasila di daerah sekitar saya. Baik, eh, sebelumnya apa sih itu Pancasila? Pancasila sendiri itu adalah bukan sekedar teks historis yang dibacakan saat upacara bendera, melainkan sebuah ideologi yang hidup dan bernapas di dalam tindakan sehari-hari. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan interaksi sosial, hukum, dan budaya di tingkat akar rumput. Di tengah arus modernisasi dan digitalisasi yang pesat, seringkali muncul kekhawatiran kolektif akan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa. Namun, melalui observasi langsung yang dilakukan di lingkungan sekitar, terlihat dinamika sosial yang optimis dan menarik. Masyarakat tidak meninggalkan Pancasila, melainkan mengkontekstualisasikannya ke dalam tindakan nyata yang relevan dengan perkembangan zaman. Untuk memahami sejauh mana nilai-nilai ini mengakar, makalah ini disusun guna mendokumentasikan, menganalisis, dan mengevaluasi praktik penerapan 5 sila Pancasila dalam skala komunitas lokal. Sebelumnya, bagaimana eh, bagaimana bentuk konkret dari penerapan Pancasila masing-masing Pancasila dalam Pancasila di lingkungan masyarakat sekitar? Apa saja juga faktor yang mendukung utama yang mendasari konsistensi masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut? Mari kita ulik satu persatu. Baik, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa masyarakat di lingkungan sekitar telah menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dengan sangat baik. Berikut adalah penjabaran hasil pemetaan dan analisis objektif dari masing-masing sila. Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hasil observasi yang saya dapatkan, warga yang berasal dari beragam latar belakang agama dan keyakinan mampu hidup berdampingan secara damai tanpa ada gesekan. Ketika salah satu pemeluk agama merayakan hari besar seperti Idul Fitri, Natal, Raya Nyepi, atau Waisak, warga lintas iman secara sukarela membantu kelancaran acara, menjaga keamanan tempat ibadah, serta memberikan ucapan selamat secara tulus. Untuk analisisnya, praktik nyata ini mencerminkan konsep toleransi aktif. Agama tidak lagi dipandang sebagai sekat pemisah, melainkan menjadi landasan moral dan spiritual untuk saling menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan ibadah masing-masing. Lalu ada sila kedua. Sila kedua sendiri, untuk hasil observasinya, ditemukannya adanya sistem jaringan pengaman sosial berbasis komunitas yang berjalan solid seperti pengumpulan dana sosial, atau kematian secara berkala, aksi cepat tanggap menjenguk warga yang sakit tanpa memandang status ekonomi, serta penolakan massal terhadap segala bentuk perundungan atau kekerasan di ruang publik. Untuk analisisnya yaitu nilai tepa selira atau tenggang rasa dan pemuliaan terhadap martabat manusia telah terinternalisasi dengan mendalam. Masyarakat memperlakukannya sesama dengan adab luhur sehingga tercipta stabilitas psikologis dan rasa aman di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya ada sila ketiga dan keempat. Untuk sila ketiga sendiri, Persatuan Indonesia. Untuk hasil observasi yang saya dapatkan, terpeliharanya agenda kerja bakti berkala untuk membersihkan lingkungan, pelaksanaan Siskamling yang dijaga berkaitan oleh warga, serta penggunaan bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi utama mengingat warga lokal terdiri dari multi etnis, Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan keturunan Tionghoa. Untuk analisisnya, heterogenitas suku dan budaya di lingkungan ini tidak melahirkan polarisasi sosial. Semangat gotong royong membuktikan bahwa ikatan primordialisme berhasil melebur demi mencapai kepentingan bersama. Untuk sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Untuk hasil observasi yang saya dapatkan, itu ada setiap kali ada penyesuaian kebijakan lingkungan seperti penentuan besaran iuran, pengelolaan sampah, atau rencana renovasi fasilitas umum, pengurus RT atau RW selalu menyelenggarakan forum rembuk warga. Semua kepala keluarga diberikan hak bicara yang setara dan keputusan selalu diutamakan melalui jalur musyawarah mufakat. Untuk analisis yang saya dapatkan, demokrasi deliberatif atau demokrasi berbasis musyawarah berjalan secara sehat di tingkat akar rumput. Warga menunjukkan kedewasaan politik dengan menghormati hasil kesepakatan bersama, sekalipun terdapat pribadi mereka sempat berada di dalam forum. Selanjutnya ada sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil observasi yang saya dapatkan, mekanisme penyaluran bantuan sosial
maupun pemanfaatan fasilitas bersama seperti balai warga dan lapangan olahraga dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel. Tidak ditemukan adanya dominasi atau monopoli fasilitas oleh kelompok tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi atau relasi politik lebih tinggi. Untuk analisisnya yang saya dapatkan, keadilan sosial diwujudkan secara nyata melalui pemerataan akses ekonomi sosial serta transparansi tata kelola komunitas. Hal ini secara aktif mampu meredam potensi cemburu sosial yang kerap menjadi pemicu konflik horizontal. Lalu selanjutnya itu ada analisis faktor pendukung yang membuat warga-warga tersebut bisa menerapkan Pancasila dengan baik, yaitu yang pertama adalah keteladanan tokoh masyarakat. Para pemimpin lokal, ketua RT, RW, serta tokoh agama memberikan teladan nyata melalui tindakan logis dan inklusif, bukan sekedar memberikan instruksi lisan atau normatif. Selanjutnya ada eksistensi institusi sosial yang hidup. Lembaga lokal seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok pengajian atau persekutuan doa berfungsi optimal sebagai ruang perjumpaan dan merawat frekuensi silaturahmi antar warga. Selanjutnya ada transmisi nilai dalam keluarga. Lingkungan keluarga mayoritas masih memegang teguh pola asuh tradisional yang menekankan sopan santun, tata krama, dan etika ketimuran kepada generasi muda sejak di usia dini. Kesimpulan yang bisa diambil dari laporan kali ini itu adalah berdasarkan seluruh rangkaian observasi dan analisis yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa penerapan Pancasila di lingkungan sekitar telah berjalan dengan sangat komprehensif dan masif. Pancasila tidak lagi dipandang sebagai rangkaian dogma politik yang abstrak, melainkan telah bermutasi menjadi etika sosial praktis dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keharmonisan antar umat, sehingga perwujudan keadilan dalam pengelolaan fasilitas publik, seluruhnya membuktikan bahwa nilai dasar negara ini sangat efektif menjadi fondasi integrasi dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.